Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam mempelajari mata kuliah kebijakan fiskal. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Ada dua jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Ada pinjaman dalam negeri dan ada pinjaman luar negeri. Untuk yang kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pinjaman dalam negeri atau hutang dalam negeri pada kebijakan fiskal. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Terkait dengan pinjaman dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 38 ayat 4, perbendaharaan negara diamanatkan adanya pengaturan mengenai pengadaan utang negara baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri melalui peraturan pemerintah. Ini yang jadi pokok undang-undang atau peraturan yang mendasari tentang pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Berkaitan dengan pengertian pinjaman dalam negeri, merupakan pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari dalam negeri, meliputi dari BUMN dan pemerintah daerah yang dibayarkan berdasarkan syarat tertentu dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Ini kita bisa mengetahui dari pengertian pinjaman dalam negeri, ternyata sumber pinjaman dalam negeri berasal dari BUMN dan pemerintah daerah yang dibayarkan sesuai dengan syarat dan jangka waktu yang telah disepakati. Terdapat beberapa penyebab kenapa pemerintah atau negara melakukan pinjaman atau hutang dalam negeri. Adanya kebutuhan belanja yang tidak dapat ditunda menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan hutang dalam negeri. Sini bisa dilihat terkait dengan kebutuhan yang tidak bisa ditunda seperti fasilitas kesehatan. Masyarakat sangat membutuhkan fasilitas kesehatan untuk menjaga kondisi atau menjaga keadaan di dalam masyarakat. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, terkait dengan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan harga. Kalau harga-harga itu naik, ada kelangkaan pangan, maka pemerintah perlu melakukan pengendalian serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat agar tidak ada kesengsaraan atau tidak ada kesulitan di dalam pemenuhan pangan. Yang ketiga, ada kegiatan yang tidak bisa ditunda terkait dengan pendidikan. Pada kondisi apapun, pendidikan harus tetap berjalan, baik terkait dengan proses pembelajaran ataupun proses pengadaan sarana dan prasarana. Ini merupakan kegiatan yang tidak bisa ditunda dan menjadi salah satu alasan terkait dengan terjadinya hutang dalam negeri. Sebab yang kedua terkait dengan alasan pemerintah atau negara melakukan hutang dalam negeri, yaitu adanya belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Ini terkait dengan belanja negara, ada belanja pemerintah pusat, ada transfer dana ke daerah, serta ada dana desa. Di mana dana desa juga nominalnya banyak yang didapatkan masing-masing desa yang ada di negara Indonesia. Sedangkan pendapatan yang jumlahnya tidak besar, itu berasal dari perpajakan. Ada juga bea cukai,
ada pendapatan negara bukan pajak, serta berasal dari hibah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah itu berasal dari dua, ya, dari non-hutang dan berasal dari hutang. Terkait dengan defisit APBN dan kebutuhan pembiayaan non-hutang dibiayai dan pengadaan hutang. Jadi terjadi defisit. Sedangkan dari pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, pendapatan negara bukan pajak, serta dari hibah, di mana pendapatan itu akan diatur sebagai APBN, yang nantinya peruntukannya untuk belanja dari belanja kementerian atau belanja dari lembaga, ada belanja pusat, dan transfer daerah, serta dana desa. Belanja pemerintah lebih besar dari pendapatannya. Untuk menjaga momentum tersebut dan menghindari opportunity loss, maka wujud fiskal ekspansif diantaranya adalah percepatan proyek terkait dengan proyek infrastruktur melalui peningkatan belanja kementerian atau lembaga dan meningkatkan dana transfer daerah dan dana desa. Adapun pemanfaatan ya, yang digunakan dari utang dalam negeri ini, yang pertama untuk pembiayaan proyek, yang kedua pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah. Untuk kegiatan yang berisiko tinggi tentu tidak akan menggunakan pembiayaan dalam negeri. Yang kedua, mampu meringankan beban di masa depan. Yang keempat, sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk menutup gap, serta pembiayaan ini digunakan sebagai pembiayaan jangka pendek dalam rangka pemenuhan defisit APBN, serta mendukung pemberdayaan produksi industri strategis dalam negeri dan mendukung pembangunan infrastruktur. Ini merupakan pemanfaatan melalui utang yang dilakukan oleh pemerintah untuk dalam negeri. Sini bisa kita lihat ya, terkait dengan utang dari pemerintah pusat. Bisa dibedakan, ada berupa pinjaman serta ada surat berharga negara. Terkait dengan pinjaman, ada pinjaman luar negeri dan ada pinjaman dalam negeri yang peruntukannya berbeda. Sedangkan terkait dengan surat berharga negara, perbedaannya dalam surat utang negara dan dalam surat berharga syariah negara. Ada dua ya, jenis hutang yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mana pemenuhan ini kan digunakan atau kegiatan ini digunakan untuk memenuhi kekurangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Berkaitan dengan prinsip pengelolaan ya, untuk pinjaman dalam negeri, nah, di sini ada efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya mengutamakan instrumen utang dengan biaya minimum dan risiko terkendali yang merupakan prinsip utama dalam pengadaan utang. Yang kedua, kita menggunakan prinsip kehati-hatian, yang dimana prinsip kehati-hatian tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kepercayaan pasar. Serta prinsip ini dilakukan melalui pengelolaan dan monitoring risiko utang secara terus-menerus. Prinsip yang ketiga, adanya keseimbangan antara utang dalam negeri dengan utang luar negeri, serta adanya penanaman modal negara untuk menutup defisit fiskal, juga untuk pembiayaan PMN kepada BUMN dan BLO. Ini adalah 4 prinsip yang digunakan di dalam mengelola utang negara. Prosedur yang dilakukan pada pinjaman dalam negeri, nah, kita bisa melihat dari kriteria calon pemberi pinjaman dalam negeri. Di pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pemerintah pinjaman dalam negeri, maka harus memenuhi beberapa kriteria.
Yang pertama, memenuhi kualifikasi laba bersih selama 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, mendorong persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, modal yang disetor dan didapatkan memenuhi batas minimal. Artinya di dalam pelaksanaan kegiatan, modal yang diberikan atau pinjaman yang diberikan dapat memenuhi batas minimal, tidak ada kekurangan. Untuk pemberian pinjaman dalam negeri, dapat dilakukan yang pertama adalah melalui alokasi anggaran atau JIPA. Kedua, berkaitan dengan pembayaran langsung. Yang ketiga, melalui Reksus atau rekening khusus. Yang keempat, dapat dilakukan melalui LC. Dan yang terakhir, dilakukan melalui pembayaran pendahuluan. Ini bentuk dari pemberian pinjaman dalam negeri yang dapat ditarik berdasarkan jenisnya, berdasarkan caranya. Alhamdulillah, kita telah mempelajari tentang pinjaman dalam negeri berkaitan kebijakan fiskal. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.